Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini teman-teman ya, kita akan membuat video rekomendasi mengenai LED TV 32 inch dari Koka teman-teman ya. Jadi di sini saya akan mengurutkan dari seri 32 inch yang paling murah sampai yang paling mahal. Dan seperti biasa di sini juga kita akan sedikit mereview teman-teman ya, apa saja menjadi keunggulan dari TV-TV Koka berukuran 32 inch ini. Dan terakhir nanti kita akan spill untuk harganya ya, yang ditunggu-tunggu dari kalian pasti jelas harga dari TV ini. Oke, tapi sebelum video dimulai jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di share pada channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke rekomendasi yang pertama. Oke, untuk yang pertama di sini ada seri TV Koka 32 inch dengan tipe 32 CTE 6600. Jadi ini merupakan seri spek tertingginya ya dari 32 inch Koka yang sudah support dengan OS Google TV ya, sudah terupdate banget. Di sini kita bisa lihat untuk resolusi gambarnya sendiri dia sudah menggunakan resolusi HD, dan untuk refresh rate-nya dia masih antara 50 sampai 60 Hz. Dari tampilan layar di sini tidak, layar sudah menggunakan hard panel, serta untuk tampilan frame-nya sendiri dia sudah menggunakan full frame atau frameless, jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian sisi atas TV-nya, sisi kiri dan sisi kanan TV-nya. Kita bisa lihat tampilan gambar dari samping teman-teman ya, ini langsung menggunakan demo dari Koka. Dari segi tampilan kaki, dia build quality-nya itu masih menggunakan plastik tapi cukup solid ya untuk ukuran TV 32 inch. Dari sini kita bisa lihat listnya di bagian bawah teman-teman ya, dia full. Bisa lihat di sini menggunakan warna hitam serta ada label Koka di bagian tengahnya. Oke, kita bisa lihat di sini. Dan untuk tombol power dia berada di bagian bawah sini teman-teman ya, untuk mematikan dan menghidupkan TV-nya secara manual. Dari ketebalan TV ketika kita lihat dari samping kurang lebih ketebalannya segini teman-teman ya. Dia hampir sama rata dengan seri-seri sebelumnya. Nah, ini kita bisa lihat ya tampilannya. Dan untuk speakernya sendiri dia berada di bagian bawah sini. Kita bisa lihat. Dan sekarang kita coba cek untuk dari remote teman-teman ya. Remote-nya kurang lebih tampilan seperti ini. Untuk seri 32 CTE 6600 dia ada voice juga, ada kursor naik turun, ada home, dan ada tombol aplikasi yang terinstall dari sini, dan Netflix, Prime Video, YouTube, dan ini dia tampilan remote-nya. Lebih simpel ya daripada seri Android sebelumnya. Oke, kita coba cek sekarang tampilan menunya. Nah, jadi tampilan Google TV-nya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Dia sangat user family dan tampilannya sangat simpel dibanding seri Android-nya. Di sini kita bisa lihat ada aplikasi TV, ada input juga. Jadi inputannya kurang lebih seperti ini ya. Ada HDMI 2, HDMI 1, composite, analog TV, kabel, antena, dan layar utama. TV ini juga sudah support siaran digital teman-teman ya. Jadi kalian tidak perlu membelikan set-top box-nya lagi. Di bagian settingan kita bisa lihat settingan dashboard-nya kurang lebih seperti ini ya. Tampilan settingannya. Sini ada siapkan Google TV, jadi TV ini belum di connectin Gmail teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada saluran input, ada tampilan suara, jaringan, akun login, privasi, aplikasi, sistem, remote, accessory, dan lain-lain. Ini di komplit juga, screen mirroring pun juga udah bisa dari TV ini teman-teman ya. Jadi kalian bisa menampilkan layar HP kalian, baik itu iPhone maupun Android, bisa langsung ke TV. Dari aplikasi yang sudah terinstall di sini dia ada Netflix seperti biasa ya, ada Prime Video, YouTube, dan e-manual serta media untuk membuka USB. Oke, dari bagian belakang TV-nya kita bisa lihat di inputannya sangat lengkap juga teman-teman ya. Jadi pertama di sini kita coba nyalain lampu dulu. Nah, ini yang pertama itu ada dua slot untuk USB standar, ada untuk kabel antena yang sudah support siaran digital TV, ada optikal juga, dan ada slot untuk HDMI teman-teman ya. Kita bisa lihat di sana. Di sini juga di bagian bawahnya ada HDMI lagi. Ada untuk audio video in teman-teman ya, atau RCA. Kita bisa lihat yang kuning, merah, dan putih itu. Serta di bagian paling bawah ada koneksi internet menggunakan kabel atau LAN. Oke, itu dia untuk seri TV Koka ya dengan seri C32 CTE 6600 yang sudah support Google TV. TV ini juga bisa kita mounting bracket ya, jadi kalian bisa fungsikan dengan di tembok untuk TV seri ini. Dan untuk harga terupdate-nya dari seri 32 inch ini kurang lebih harganya itu di kisaran 2.849.000. Saya ulang lagi, harganya di kisaran 2.849.000 sudah Google TV. Oke, ini untuk rekomendasi yang pertama. Sekarang kita lanjut untuk rekomendasi yang kedua. Kita masuk ke rekomendasi yang kedua ya, dari 32 inch Koka ya. Sekarang ini dengan seri 32 CTD 6500.
Sejujurnya ini udah seri lama teman-teman ya, tapi saya masukkan ke rekomendasi karena dia stok tersedia lagi. Dari segi fitur dibandingkan seri CTI 6600, dia yang seri ini masih menggunakan Android TV teman-teman ya. Jadi kita spill tampilan Androidnya seperti apa. Tentu dari segi kualitas layar di seri CTD 6500 ini sama, dia masih menggunakan resolusi HD, dilengkapi dengan refresh rate antara 50 sampai 60 Hz. Dari segi tampilan frame di seri CTD 6500 ini dia sudah menggunakan full frame teman-teman ya. Jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian sisi TV-nya, baik dari sisi atas, sisi kiri dan sisi kanannya. Dari bagian bawah, di sini kita bisa lihat ya tampilan frame di bagian bawah dia teksturnya seperti ini. Panjang ini dan tengah-tengah ada label Koka-nya teman-teman ya. Dan di bagian bawahnya terdapat juga tombol manual untuk mematikan dan menghidupkan TV secara manual. Di sini juga kita bisa lihat tampilan layarnya sendiri, dia masih menggunakan soft panel teman-teman ya, jadi dia belum menggunakan hard panel. Dari tampilan kakinya sendiri dari samping kita bisa lihat seperti ini. Bahannya sendiri dia masih menggunakan plastik tapi cukup solid pun ya teman-teman ya, jadi tidak terlalu kopong lah istilah kakinya ya. Itu dia dari tampilan kakinya. Dan untuk tampilan remote-nya dia masih menggunakan remote seperti ini teman-teman ya, jadi dia belum menggunakan smart remote seperti di seri Google TV-nya. Di sini dia masih terdapat tombol on off, masih ada nomor-nomor dan ada tombol home juga di sini teman-teman ya, dan ada beberapa aplikasi seperti Netflix, Prime Video, YouTube, Google Play dan lain-lain. Voice pun dia bisa tekan di sini teman-teman ya, jadi juga bisa perintah suara menggunakan. Oke, dari segi tampilan belakang TV ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita bisa lihat ya, dia tampilan belakangnya. Untuk bahan dari bagian belakang TV ini dia sudah menggunakan metal ya untuk pelapisnya, serta untuk di bagian mesin sudah terdapat ventilasi di bagian atas teman-teman ya. TV ini juga bisa kalian mounting bracket atau kalian posisikan digantung di tembok ya. Di sini juga kalian bisa lihat untuk portnya sendiri, yang pertama itu ada 2 slot untuk USB, ada 1 slot untuk kabel antena ya. TV ini juga udah support siaran digital, ada optikal juga untuk audio, dan untuk HDMI dia ada 2 slot ya, kita bisa lihat di sana, dan ada kabel RCA yang merah, putih dan kuning itu, dan di sana juga ada koneksi internet menggunakan kabel atau LAN. Jadi sangat komplit ya untuk portnya. Oke, untuk speakernya berada di bagian bawah. Kalian bisa lihat nih ya speakernya. Dan sekarang kita masuk ke tampilan menunya ya. Terakhir kita akan spill untuk harganya juga. Dari tampilan home-nya sendiri kita kurang lebih bisa kalian lihat di sini ya tampilan home-nya. Nah ini dia tampilan Android-nya teman-teman ya. Saya rasa ini sudah Android 11. Nanti kita akan cek lagi untuk Android-nya. Di sini juga ada pencarian dan lain-lain, semua udah ada. Dan di sini juga banyak aplikasi yang terinstall teman-teman ya, dari Netflix, Prime Video, Google Play Store, TV, Daily Play, YouTube dan lain-lain. Media pun juga udah ada untuk membuka USB ya. Di sini ada film-film dari Netflix juga yang direkomendasikan, dari YouTube juga udah ada, dari Prime Video dan YouTube Music pun juga udah ada. Nah oke, itu dia. Dan untuk bagian settingan di bagian atasnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama itu ada masukan dari input ya. Di sini ada antena, ada kabel, analog TV, komposer HDMI 1, HDMI 2, dan HDMI 3, serta beranda TV Android. Kita akan kembali ke sini. Dan untuk bagian settingannya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Dia ada jaringan internet, saluran, akun login, aplikasi, preferensi perangkat ya. Kita coba cek di sini untuk versi Android-nya. Ternyata dia sudah menggunakan versi Android terbaru yaitu Android 11. Oke, lihat dari menunya ya, sudah saya jelaskan. Nanti ini juga bisa screen mirroring menggunakan Chromecast ya. TV ini udah ada Chromecast built-in serta sudah tersedia Bluetooth ya. Jadi kalian bisa mengoneksikan perangkat Bluetooth kalian ke TV ini juga, dari speaker dan lain-lain. Oke, dan sekarang terakhir kita akan spill juga untuk harganya teman-teman ya. Jadi untuk harga TV Koka dengan seri 32 CTD 6500 yang sudah support dengan resolusi HD dengan harga 2.309.000. Saya ulang lagi untuk spesial promo di harga 2.309.000. Oke, untuk rekomendasi yang kedua, sekarang kita lanjut untuk rekomendasi yang ketiga. Untuk rekomendasi yang terakhir atau yang ketiga dari Koka, teman-teman ya, berukuran 32 inch. Di sini ada seri TV dari Koka dengan tipe 32 CTD 4000, teman-teman ya. Jadi ini berbeda dengan seri yang tadi saya jelaskan. Ini merupakan seri smartnya, teman-teman ya. Jadi Koka ini sangat komplit, memiliki 32 inch. Kalau kalian mau nyari yang Google TV ada, yang Android ada, dan yang terakhir ini yang smart pun ada. Untuk harganya sendiri ini sangat kompetitif teman-teman ya, alias paling murah di antara seri-seri sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Oke, yang pertama di sini saya jelaskan juga untuk tampilan layarnya sendiri, dia sudah menggunakan resolusi HD dilengkapi dengan refresh rate antara 50 sampai 60 Hz. Dan untuk panel layarnya sendiri dia sudah menggunakan hard panel
serta dia sudah frameless teman-teman ya, jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian CCTV-nya, baik dari sisi atas, sisi kiri, dan sisi kanannya. Di sini kita bisa lihat untuk tampilan bawah dari TV-nya, kita bisa lihat ya, dia ada list warna hitam di bagian bawahnya berwarna hitam, ada label Koka juga, dan saya tidak menemukan tombol manual untuk on off TV-nya ya di bagian bawah ini. Saya rasa ini full menggunakan remote. Dari tampilan kaki, kita lihat dari samping kurang lebih tampilan kakinya seperti ini teman-teman ya. Nah ini dia bahannya sendiri menggunakan plastik, dan jika kita lihat ketebalan TV dari samping kurang lebih ketebalannya segini, dan bahannya sendiri dia sudah menggunakan metal, jadi bukan plastik lagi. Oke, dari sini di bagian penutup mesinnya kita bisa lihat dia menggunakan plastik, mounting bracket pun juga udah ada, jadi kalian bisa posisikan TV ini digantung di tembok teman-teman ya. Untuk konsumsi listriknya dia kurang lebih di 60 watt ya, jadi sangat hemat dengan tipe 32 CTD 4000. Dan untuk kabel powernya sendiri di sini dia sudah menggunakan plug and play, jadi tidak menggunakan kabel permanen yang menempel di bagian CCTV. Untuk speaker berada di bagian bawah sini teman-teman ya, ada 2 speaker di kiri dan di kanan. Di suara juga sangat seimbang teman-teman ya, walaupun tidak terlalu oke lah. Oke, sekarang kita lanjut ke tampilan smartnya sendiri. Di tampilan smart ya kurang lebih seperti ini tampilan teman-temannya, dia sangat simpel. Tidak terdapat Play Store, jadi kalian tidak terlalu banyak bisa menambahkan aplikasi. Jadi tampilannya pun juga udah oke juga sih. Kita bisa lihat ya, ini dia tampilannya, ini film-film ada untuk Anda. Ini aplikasi-aplikasi yang sudah ada ya, ada Prime Video, YouTube, video.com, IQ, WTV, dan tentunya masih banyak aplikasi-aplikasi tambahan di sini. Di sini juga ada film-film yang bisa diunggah, ada rekomendasi populer, ada animasi menyenangkan, favorit anak-anak, dan tentunya masih banyak lagi di sini teman-teman ya, kalian bisa download sendiri. Oke, kita coba bagian pengaturannya. Ini ada profile juga. Di bagian settingan di sini kalian bisa cek, ini dia tampilan settingan teman-teman ya. Pertama itu ada pengaturan jaringan, ada pengaturan gambar, pengaturan suara, pengaturan umum, dan tentang TV. Di sini kita bisa cek untuk tentang TV-nya, untuk nomor serinya dia bernama Kolita OS-nya teman-teman ya, bernama Kolita. Itu lengkap banget ya. Di sini saya udah jelaskan juga untuk seri 32 inch termurah dari Koka ya, dengan seri 32 CTD 4000. Dari segi tampilan remote, kurang lebih tampilan remote seperti ini. Dia sudah menggunakan smart remote teman-teman ya, tampilannya kurang lebih sekecil ini, dan aplikasinya juga tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi nggak usah saya jelaskan untuk tampilan remote-nya lagi. Dan terakhir sekarang saya akan spill untuk harga terupdate-nya teman-teman ya. Jadi spesial promo untuk seri Koka dengan tipe Smart TV 32 inch dengan 32 CTD 4000 yang sudah support digital TV dan Smart TV ya. Harganya itu di kisaran harga 1.999.000 atau di kisaran ya 19 lah net teman-teman ya. Kalau kalian langsung ke toko mungkin saya bisa berikan promo lagi. Oke, jadi segitu saja sih untuk review kita kali ini dan rekomendasi teman-teman ya mengenai LED TV 32 inch dari Koka, mulai dari harga termurah sampai yang paling mahal. Oke, jadi segitu saja untuk review kita kali ini. Untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.